Nah, dengan memantul di atas bola yang besar, ibu bisa ajarkan juga dia gitu ya. Nah, atau berikan peluit di atas di mulut anak. Jadi kita tahu anak itu sedang pada waktu dia landing di bola, dia mestinya mengeluarkan udara sedikit. Nah, paling enak itu pakai peluitnya si Pak Parkir itu, yang kencang suaranya. Karena biasanya udara yang keluar dari mulut anak-anak ini nggak terlalu kuat, udaranya nggak terlalu banyak. Jadi dengan itu, encourage mereka, ayo terus bunyikan, bunyikan. Akhirnya mereka belajar mengeluarkan udara dari dalam mulutnya. Dan ini nanti Ibu bisa lakukan untuk apa? Pakai bubble. Itu biasanya anak-anak paling suka. Juga mungkin bisa pakai peluit, tapi peluit kalau anak ini sudah bisa meniup peluit parkir, tolong diganti dengan peluit yang nggak terlalu berisik. Jadi peluit yang mungkin agak suaranya itu agak rendah, nggak nyaring gitu, nggak melukai ini telinganya. Oke, nah jadi kita harus sering-sering nih bermain di ayunan di taman. Nah kalau ibu bapak nggak jauh dari taman ya di rumah kita sediakan ayunan. Jadi anak-anak ini bisa bermain ayunan kapanpun dia memerlukan itu. Kalau umpamanya ini yang game dengan kursi yang berputar, mungkin kita bisa pakai kursi kantor yang bisa putar itu loh. Ya, itu anak-anak pasti kan nggak bisa terlalu sampai putarnya terlalu kencang ya. Nah, hal-hal ini maksudnya kita akan lakukan, Ibu, memang ini adalah strategi untuk mengurangi keaktifan anak-anak ini atau membuat mereka itu bisa belajar. Karena kalau dia seperti itu terus kan sulit. Dia kalau di sekolah mungkin dia nggak akan lama dia duduk di atas kursi. Mungkin dia suka jalan-jalan, habis itu duduk lagi, jalan lagi. Nah, kalau anak kita itu sangat hiposensitif yang aktif seperti ini, lakukan hal-hal ini sebelum dia sekolah, sebelum dia belajar. Nah, itu akan membuat anak-anak ini di sekolah lumayan. Walaupun kita harus tahu sebenarnya kalau kita melakukan, kita memberikan sensory diet ini ke mereka, untuk tiap anak berapa lama bisa bertahan anak-anak itu untuk diam itu bervariasi untuk setiap anak. Jadi mungkin ibu bapak bisa lakukan, oke setelah saya lakukan trampolin 10 menit, saya mau lihat anak saya bisa berhenti, diem, duduk berapa lama sebelum dia mulai lagi seperti itu. Nah, dari hal-hal analisa itu, ibu bapak bisa melakukan pembelajaran. Jadi kalau anak ini setelah 10 menit trampolin, dia bisa diem 5 menit mungkin ya. Jadi nantinya 5 menit itu kita akan lakukan pembelajaran apapun itu mungkin 5 menit kurang 30 detik. Jadi sebelum anak itu mulai sudah mau untuk berdiri melakukan gerakan-gerakan lagi, kita akan berhenti sebelum itu. Sebelum waktu yang anak ini akan melakukan itu. Kenapa hari ini saya katakan karena ini ada hubungannya dengan behavior. Nantinya itu dia akan merasa bahwa yang memberikan anak ini boleh free
untuk melakukan kegiatan itu kita. Dan kalau dia selama ini, kalau dia mau, oke, saya mau melompat, saya setelah itu dia jumping dari tempat duduk kursi, terus dia akan melompat-lompat sesukanya. Nah, ini memberikan image ke anak bahwa dia bisa mengontrol situasi itu. Nah, kalau kita sebagai guru atau orang tua, saya tahu dia sebentar lagi pasti nggak tahan. Sebelum dia nggak tahan itu, ibu lepaskan dia. Nah, akhirnya yang dia image-nya dia bahwa kita yang menentukan kapan dia boleh berdiri dari kursinya. Nah, kalau kita lakukan ini sebenarnya kita harus lakukan di semua aktivitas. Jadi akhirnya anak kita itu akan terbentuk suatu kepatuhan secara tidak sadar dia, bahwa apa yang dilakukan dia itu ditentukan oleh orang tua. Nah, nanti kita untuk molding kepatuhannya dia itu ya lebih gampang karena anak ini sudah terbiasa kita yang pegang kendali. Nah, oke, itu kembali saya keluar dari topik ini sebentar karena ini hal yang besar yang dimana biasanya orang tua itu ngomong, kenapa sama kita kok nggak nurut ya, nggak seperti di tempat terapi. Nah, karena konsisten yang kita lakukan adalah konsisten dan mereka melakukan sesuatu hal itu atas inisiatif kita, bukan inisiatif anak. Oke ya, saya harap itu bisa menjadi hal yang bisa dilakukan di semua aktivitas anak-anak ini. Kalau kita pengen anak kita jadi lebih gampang diarahkan. Oke, sekarang jadi istilahnya kalau anak kita hiposensitif, ya kita harus berikan banyak inputan vestibular yang dia perlukan. Tetapi dengan cara kita, apa yang dilakukan itu apa saja, dan berapa lama, ya kita sebelumnya mungkin kita lihat anak ini itu kalau pamannya suruh jumping di trampolin itu maksimal itu berapa lama sih? Kita tunggu aja awal-awal. Oke, kita buka timer ya. Anak ini bisa jumping berapa lama? Setelah jumping berapa lama, dia duduk berapa lama? Nah, itu analisa kita. Kalau dengan trampolin berapa lama, kalau mungkin dengan ayunan berapa lama, nah itu semua harus kita analisa sebelum kita memberikan acuan bahwa dia harus duduk berapa lama untuk belajar. Karena kan kita pengennya mengajar anak-anak yang enak, daripada nanti kalau kita keliru, kita hanya kita menentukan sendiri, akhirnya kita mengajar seorang anak yang mestinya dia nggak ada di sini nih, perhatiannya semua nggak ada di kita. Nah, terus kita menghabiskan energi untuk mengajar anak-anak ini. Oke, itu sangat penting untuk mungkin para terapis, guru-guru yang ada di rumah. Nanti kalau umpamanya anak-anak yang hiposensitif ini untuk duduk di kelas, Ibu bisa berikan namanya vestibular apa ya ini namanya? Tempat duduk yang bulat dan itu diisi udara. Saya ini berusaha ngambil. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti dibalik mau duduknya ini yang kalau balikannya itu nggak ada ini benjolan ini. Jadi anak selama duduk di atas kursi ini dia
di atas vestibular ini, apa namanya sih namanya, saya lupa, pokoknya tempat duduk vestibular ini, dia bisa bergoyang-goyang. Jadi dia nggak perlu untuk keluar dari kursinya untuk lari ke sana kemari. Nah, dia cukup duduk di atas tempat duduknya, dan dengan bantalan yang berisi udara ini sudah cukup memberikan dia untuk dia bisa bergerak-gerak dengan lebih banyak daripada hanya di kursi. Jadi saya tadi bilang untuk rocking, dia dengan tadi kursi bantalan vestibular itu, dia bisa melakukan rocking dengan enak. Inputannya banyak karena di dalam tadi vestibular, tempat duduk vestibular itu ada udaranya, jadi membuat dia bisa bergoyang lebih banyak. Ya. Nah, Anda sebagai orang tua harus membiarkan anak-anak itu melakukan aktivitas-aktivitas ini. Ini sepertinya kayak orang lapar gitu ya. Dia butuh makan. Nah, kalau anak kita lapar, pasti kan kita berikan makanan. Nah, ini makanannya hanya dalam bentuk sensory diet. Makanan yang masuk melalui sensori yang diperlukan oleh dia. Nah, kebetulan ini yang kita bicarakan vestibular, jadi dia butuh, kalau anak hipo, dia butuh masukan vestibular yang banyak. Mungkin jauh lebih banyak daripada yang kita perlukan. Jadi, nggak apa-apa, jangan dimarahi kalau ini rocking. Tapi asal kita tahu anak ini rocking berapa lama. Jadi mungkin Ibu bisa ngomong, kalau rocking itu terlalu lama, mending kita kasih aktivitas lain yang mungkin aktivitasnya lebih ekstrim, waktunya lebih dikit. Jadi kita nggak menghabiskan waktu untuk sensory diet ini. Terus kalau anak masih kecil ya, kita bisa berikan anak itu kalau ditaruh di punggung kita sebagai kudanya. Nah, itu anak-anak akan senang karena dia akan bergerak ke sana kemari. Nah, itu kalau anaknya masih kecil ya. Kalau udah besar ya kita nggak akan bisa melakukan ini. Terus kalau biasanya dia pakai perosotan, dia selalu jumping dari atas perosotan. Nah, kita sekarang mengajari anak-anak itu untuk main perosotan itu ya harus ya seperti yang anak-anak lain yang bermain perosotan gitu ya. Nah, dan juga karena ini kan kita ngomong gerakan kepala. Nah, lagu-lagu seperti kepala, bahu, lutut, kaki, itu kan membuat kepalanya goyang terus. Ya. Nah, anak-anak seperti ini itu juga bisa mungkin Ibu melakukan mungkin mengambil kayak kompetisi itu loh. Ngambil dari satu tempat ke satu tempat. Pada waktu dia mengambil, dia kan kepalanya kan harus tunduk. Ngambil sesuatu di atas lantai, terus dia lari lagi. Taruh lagi di atas lantai. Nah, itu sesuatu aktivitas juga yang bagus untuk supaya memuaskan sensori vestibularnya. Ada banyak aktivitas untuk vestibular ini yang mungkin nggak saya bicarakan di sini, tapi kalau itu memang memberikan inputan sensori yang dia perlukan, nggak apa-apa. Beri dia waktu. Asal dia tidak melakukan itu terus-menerus. Setelah berapa lama, stop, kamu duduk. Nah, dia biasanya lebih gampang di-stop setelah melakukan hal ini. Tapi kalau ibu tidak biarkan dia melakukan hal-hal ini, kita akan sangat sulit membuat dia stop, mengikuti arahan kita. Dia akan berontak dan dia akan mau lari terus. Nah, itu. Jadi, ini sepertinya ya itulah, orang lapar diberi makan, setelah diberi makan dia tenang.
Nah, cuman tenangnya berapa lama itu tiap anak tidak sama ya. Oke, kalau sekarang kita kembali kita membicarakan vestibular hipersensitif. Kalau yang saya bilang anak-anak yang mempunyai kecenderungan hipersensitivitas ini, anak-anak yang akan ya kalau biasanya orang tuanya akan bicara gini, anak saya mudah trauma. Nah, karena anak-anak yang mudah trauma itu ya anak-anak hipersensitif ini. Apapun bentuk sensorinya.